Selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak atas pagi hari yang indah dan bahagia ini. Kami telah bangun dari tidur kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini tanggal 23 Januari 2024, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Setiap tahunnya, setiap orang Kristen dan gereja di seluruh dunia merayakan akan peristiwa Paskah, salah satu peristiwa besar dalam kekristenan. Kisah yang sangat bermakna, kisah yang sangat agung, kisah yang sangat mulia, dan kisah tentang penebusan dosa umat manusia. Dosa manusia ditanggung olehnya. Ia menggantikan akan posisi kita di salib. Ia yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar. Anda dan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, Ia sendiri datang dan memberikan makna baru dan warna baru dengan menggenapkan akan kisah Paskah Perjanjian Lama atau Paskah Keluaran. Jika di dalam Paskah Perjanjian Lama orang-orang Israel akan mengorbankan seekor domba sulung, maka di dalam Perjanjian Baru Yesus sendirilah domba Paskah itu. Domba Paskah yang layak, domba Paskah yang memberikan nyawanya untuk tebusan dosa kita. Kita adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melawan Allah, dan orang-orang yang layak untuk dihukum. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari murka Allah. Kita semua ada di dalam pengawasannya. Kita semua telah siap untuk dihukum. Namun, di dalam kasih karunia-Nya datang dan menggantikan posisi kita. Ia datang dan menyerahkan nyawanya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Ia yang benar untuk Anda dan saya yang tidak benar. Dialah domba Paskah yang memikul akan dosa dunia. Alkitab memberi kesaksian bahwa semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak tercemar oleh dosa. Semuanya telah tercemar. Tidak ada seorang pun selain domba Paskah itu, yaitu Yesus Kristus. Di dunia yang didapati benar, semuanya telah bersahabat karib dengan dosa. Kita membutuhkan Injil Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Lama kita mendapati bahwa peristiwa Paskah merupakan peristiwa di mana Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Mereka dibawa keluar dan hidup sebagai orang-orang yang merdeka dan dipimpin oleh Allah. Allah lah yang berinisiatif untuk membebaskan umat-Nya. Pembebasan mereka bukan karena prestasi atau apapun yang mereka lakukan, tetapi merupakan karya Allah atas belas kasihan Allah semata. Bangsa Israel tidak membebaskan diri sendiri, tetapi dibebaskan oleh Allah. Ini memberi gambaran kepada kita bahwa kemerdekaan di dalam Kristus yang kita miliki hari ini adalah hasil inisiatif dan karya Allah, bukan perbuatan baik kita. Di dalam belas kasihan dan inisiatif Allah, Ia mengutus anaknya untuk memperdamaikan kita dengan dirinya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita diberdekakan dari dosa bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena ketaatan dan kesetiaan Kristus kepada kehendak Bapanya. Kita dimerdekakan di dalam kasih karunia Bapanya semata. Kini kita hidup di bawah pimpinan pribadi yang sudah menebus kita dari hutang dosa. Hutang dosa kita telah dibayarnya dengan lunas dan dengan darahnya disalib. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, penebusan di dalam Kristus berlaku sekali untuk selamanya. Korban domba Paskah yang dilakukan setiap tahun harus dihentikan karena telah diganti oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Di sini terletak keindahan kekristenan. Keindahan yang merupakan produk Allah dan di dalam Allah. Keindahan yang tidak diciptakan oleh manusia, sehingga Ia dapat berkata, lihatlah semua yang kamu miliki dan peroleh merupakan bantuanku. Kamu berhutang budi padaku. Sesungguhnya kita semua berhutang pada Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang membebaskan kami dari dosa, bukan karena kebaikan kami atau prestasi kami, tetapi dikarenakan inisiatif dan karya Allah kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Tuhanlah yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami tetap semangat menjalani kehidupan kami. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah Tuhan, kuatkan dan sembuhkan sehingga mereka hidup di dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan dan yang berulang tahun kelahiran. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, melindungi, menyertainya, memberikan berkat yang melimpah, memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang hendak berangkat kerja Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dalam perjalanan. Berikanlah semangat bagi mereka di dalam melakukan aktivitas mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.